Halo teman-teman Office UI, saya Korea Stadian Sulistiani. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai kualitas lingkung ruang dalam yang berkelanjutan. Baik, siapa dari teman-teman Office UI yang dalam kesehariannya banyak menghabiskan waktu di luar ruangan? Atau berada di dalam ruangan kurang dari 10 jam? Ada? Nah, berdasarkan beberapa penelitian, banyak dari kita menghabiskan waktu keseharian kita di dalam ruangan, terutama dengan gaya hidup modern yang biasa kita jalani. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di dalam ruangan, lingkung ruang dalam menjadi penting bagi keseharian hidup manusia, sehingga perlu dijaga kualitasnya. Lingkung ruang dalam dengan kualitas yang buruk berpotensi menyebabkan sick building syndrome penghuninya. Kemenkes mengartikan sick building syndrome atau SBS sebagai situasi penghuni suatu gedung mengalami ketidaknyamanan atau gejala akut tanpa penyakit atau penyebab spesifik yang dapat diidentifikasi setelah menghabiskan waktu dalam suatu lingkung bangun pada jangka waktu tertentu. Nah, dengan menjaga kualitas lingkung ruang dalam, kita dapat meminimalisir atau menghindari terjadinya sick building syndrome penghuni pada suatu bangunan. Pembahasan mengenai kualitas lingkung ruang dalam yang berkelanjutan ini akan dibagi menjadi 3 subbahasan, yaitu 1. Lingkung ruang dalam, dan yang kedua nanti dilanjutkan adalah dengan membahas bangunan berkelanjutan, lalu yang terakhir kenyamanan ruang dalam. Ilmu arsitektur berkembang dari zaman Yunani dan Romawi kuno. Pada zaman tersebut, banyak bangunan kuil yang dibangun. Bangunan ini besar, dengan kolom dan balok yang besar, dengan material yang masif, namun masih banyak bagian terbuka yang memberikan jalan untuk udara, cahaya luar untuk masuk ke dalam bangunan. Di Indonesia sendiri, arsitektur vernakular berkembang dengan memanfaatkan material setempat dan dengan teknologi yang sederhana. Masyarakat tradisional Indonesia banyak menghabiskan waktu di luar. Bangunan digunakan untuk naungan saat tidur atau menyimpan bahan makanan. Bangunan masih menggunakan sistem pengudaraan dan pencahayaan pasif dengan memanfaatkan udara dan cahaya alami. Bukaan, tritisan panjang, dan bentuk panggung banyak ditemui pada arsitektur vernakular Indonesia. Namun arsitektur Indonesia berkembang dengan adanya pengaruh dari budaya arsitektur luar. Bangunan-bangunan kontemporer semakin tertutup dan menggunakan sistem pengudaraan dan pencahayaan aktif. Dan dengan gaya hidup modern, kita banyak menghabiskan waktu di ruang dalam bangunan tersebut. Manusia dan lingkung hidupnya merupakan bagian dari keseluruhan ekosistem. Dalam ilmu ekologi, ilmu mengenai keterkaitan antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya serta lingkung hidupnya, lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu lingkung alam dan lingkung buatan. Lingkung alam bekerja dalam siklus, seperti yang kita ketahui dengan siklus air yang bergerak dari air hujan, menjadi danau atau laut atau sungai, dan menguap kembali menjadi awan dan kembali menjadi hujan, atau siklus karbon, nitrogen, fosfor, dan lainnya. Elemen alam tersebut berputar dan berubah bentuk. Dan di dalam lingkungan yang sama, terdapat lingkung buatan seperti lingkung arsitektur yang manusia buat. Dalam lingkung arsitektur, kita menyusun sistem utilitas bangunan agar ruang dalam bangunan dapat mencapai tingkat kenyamanan ruang. Kita menggunakan sistem aktif seperti lampu, AC, photovoltaic cells, wind turbines, photovoltaic cells, dan lain-lain. Dan ada utilitas bangunan yang menggunakan sistem pasif seperti cross ventilation atau bukaan jendela untuk cahaya alami, atau wind catcher, trombe wall, passive solar energy, dan lainnya. Perbedaannya adalah, sistem aktif bangunan mengkonsumsi energi untuk menjalankan perlengkapannya, sedangkan sistem pasif tidak menggunakan alat aktif, namun memanfaatkan energi alami untuk pencahayaan dan pengudaraan bangunan. Istilah bangunan berkelanjutan seringkali digunakan bergantian dengan bangunan hijau. Prinsipnya sama, yaitu efisiensi penggunaan energi pada bangunan. Hal ini bertujuan agar energi yang digunakan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan sumber energi untuk masa depan. Berdasarkan World Resources Institute, bangunan menyumbang emisi gas sebesar 18% dari total emisi gas dunia, di mana residensial menyumbang sebesar 10,9% dan bangunan komersial menyumbang sebesar 6,6%. Namun memang penggunaan energi ini tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, beberapa negara telah merumuskan standar bangunan hijau
di mana pemanfaatan energi secara maksimal dengan emisi gas yang minimal menjadi prinsipnya. Pada saat ini, terdapat lembaga-lembaga seperti LEED, BREEM, CASBE, Istimada, GBCA, NAHB yang merumuskan standar serta mengevaluasi dan juga mengeluarkan sertifikasi untuk bangunan-bangunan yang menerapkan prinsip bangunan hijau atau berkelanjutan. Di Indonesia sendiri terdapat GBCI atau Green Building Council Indonesia yang mengeluarkan Greenship sebagai sertifikasi bangunan hijau atau berkelanjutan di Indonesia. Terdapat kategori penilaian dalam Greenship, yaitu tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan manajemen lingkungan bangunan. Dapat kita lihat, berarti kualitas lingkung ruang dalam menjadi salah satu penilaian dalam Greenship. Terdapat 11 komponen penentu kualitas ruang dalam, yaitu water quality, air quality, ergonomics, sound quality, microorganism, odor, lighting comfort, hygiene, electromagnetic radiation, thermal comfort, dan vibration. Ke-11 komponen tersebut merupakan kunci dari terciptanya kenyamanan ruang dalam seperti kualitas udara ruang dalam, kenyamanan termal, kenyamanan visual, kenyamanan akustik, dan kenyamanan ergonomik. Indoor air quality atau kualitas udara ruang dalam ditentukan dari banyaknya kontaminan dalam udara. Tersedianya udara bersih dalam ruang merupakan prasyarat dari kualitas udara ruang dalam yang baik. Hal ini tentu ditentukan dari pergerakan udara di dalam ruangan, sumber kontaminan udara, dan sumber udara bersih atau fresh air. Pergerakan udara penting untuk mengalirkan udara yang terkontaminasi keluar bangunan dan menggantinya dengan udara bersih, sedangkan sumber kontaminan udara perlu diidentifikasi serta diminimalisir. Sebaliknya, sumber udara bersih perlu dimaksimalkan. Kualitas udara di dalam ruang ini menurut beberapa penelitian terbukti menjadi hal penting terjadinya sick building syndrome. Manusia berlindung dari kondisi ekstrim luar dengan bernaung di dalam bangunan. Salah satunya untuk mendapatkan kenyamanan termal. Di negara yang panas, manusia ke dalam ruangan untuk mendapatkan kesejukan. Sebaliknya, di negara yang dingin, manusia ke dalam ruangan untuk mendapatkan kehangatan. Maka sistem termal di dalam bangunan perlu dicermati agar dapat menggunakan energi yang efisien dengan mencermati temperatur, sirkulasi udara, kelembapan udara, serta radiasi matahari dalam ruangan. Di dalam ruangan, manusia juga membutuhkan kenyamanan visual, sehingga pencahayaan atau akses ke ruang luar perlu dicermati. Tingkat keterangan, kesilauan dalam ruang perlu disediakan sesuai dengan kebutuhan tiap kegiatan dalam ruang. Begitupun dengan kenyamanan akustik. Bangunan perlu menyiasati kebocoran suara dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam sehingga dapat mencapai kebutuhan akustik tiap kegiatan di dalam ruangan. Selain kenyamanan udara, termal, visual, dan akustik, terdapat pula kenyamanan ergonomik. Beberapa penelitian telah menunjukkan bangunan yang memperhatikan kenyamanan ergonomik di dalam bangunan dapat meningkatkan kinerja manusia pengguna bangunan. Untuk mencapai kenyamanan ruang dalam, penelitian Post Occupational Evaluation atau POE lingkung bangun telah banyak dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan desain bangunan dalam menciptakan kenyamanan penggunanya setelah menggunakan bangunan. Berdasarkan disertasi Choi, sustainable design atau rancangan yang berkelanjutan dapat dikatakan demikian jika telah memenuhi aspek keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial. Pada aspek keberlanjutan lingkungan, suatu lingkung bangun perlu meningkatkan dan melindungi biodiversitas dan ekosistem, meningkatkan kualitas udara dan air, dan konservasi sumber daya alam. Pada aspek keberlanjutan ekonomi, bangunan perlu mengurangi kos dan meningkatkan produktivitas pengguna bangunan. Pada aspek keberlanjutan sosial, bangunan perlu meningkatkan kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pengguna bangunan. Dengan memenuhi ketiga aspek tersebut, suatu lingkung ruang dalam dapat secara maksimal menciptakan kenyamanan penggunanya, meminimalisir penggunaan
penggunaan energi serta meminimalisir emisi gas yang dikeluarkan. Beberapa contoh dari ruang dalam yang telah berkelanjutan yaitu Indoor Plaza pada IDE Center dan juga di 101 Hotel Tugu Yogyakarta yang telah mendapatkan sertifikasi Green Ship dari GBCI. Demikian materi dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.